Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembiayaan pembangunan, pada video kali ini akan coba dilanjutkan mengenai pertemuan pasca UTS ya. Jadi kalau misalkan pra UTS, materi yang diajarkan lebih pada bagaimana kalian memahami apa itu sektor pembiayaan di sektor publik gitu ya, baik dari teoritis maupun praktek-praktek yang ada di lapangan, dan juga kalian sudah memahami tentunya CPMK-nya, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan sektor publik. Nah, dari sumber-sumber tadi ada 3 ya, kemarin kan ada yang sumber konvensional dari APBN, non konvensional, satu lagi sebenarnya dia hybrid lah ya, mungkin konvensional namun dia sifatnya kerjasama antar pemerintahan daerah, dan juga bisa jadi memang kerjasama dengan swadaya, memanfaatkan potensi-potensi pembiayaan yang istilahnya sukarela, pembiayaan sukarela, volunteerism ya, NGO yang banyak terdapat di sekitar kita. Mereka tidak mengharapkan tentunya anggaran dari pemerintah, tidak mengandalkan dari pemerintah, tapi langsung bergerak untuk mendukung sektor pembangunan yang ada di daerah sekitarnya. Nah, kalau yang sebelumnya kita bahas 2 hal itu, 2 CPMK ya. Nah, kita masuk ke CPMK yang ketiga, yaitu bagaimana kita memahami mengenai alokasi pembiayaan. Nah, tentunya di sini nanti akan dibagi ke 2 section. Pertama yaitu kita memahami dulu nih sebenarnya bagaimana sih struktur dari APBN gitu ya. APBN, terus juga nanti APBD kita coba sama-sama pahami. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba membahas mengenai APBDes. Kenapa APBDes itu kita bahas spesifik satu pertemuan? Karena balik lagi gitu ya, karena di PWK Unisba itu kita coba akan lebih mendalami di desa, sehingga APBN dan APBD saya kira cukup dalam satu pertemuan. Nah, nanti APBDes kita akan coba kupas lebih mendalam lagi. Nah, ini adalah outline untuk pertemuan kita. Video pada hari kali ini adalah kita nanti ada pengantar terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kita memahami alokasi APBN dan juga alokasi APBD. Nanti terakhir kita akan coba sedikit melihat ya. Kalau sebelumnya kalian sudah membaca-baca ya, ada desentralisasi semu gitu ya, ataupun misalkan bagaimana sih hubungan antara pusat dengan daerah. Nah, ini kurang lebih kita akan coba bahas dalam konteks APBN dan APBD. Nah, ini sebagai pengantar, jadi apa itu yang namanya APBN, APBD, dan juga APBDes. Saya kira Anda sudah cukup paham ya definisi dari masing-masing gitu ya. Intinya kalau APBN itu kan dia sumbernya dari nasional, negara, dan dia sifatnya memang semua APBN, APBD, dan APBDes itu sistematis terperinci. Jadi memang pos-posnya sudah ada istilahnya nomenklatur programnya lah gitu. Ada kode rekeningnya gitu ya kalau sudah APBN. Beda lagi kalau masih dalam tataran indikasi program, misalkan di RT RW atau di RPJM gitu ya. Itu kan masih indikasi program tuh. Tidak semua indikasi program itu masuk di dalam APBD ataupun APBDes ataupun APBN ya. Gitu. Dan ingat bahwa APBN itu hanya berlaku 1 tahun ya. Ini yang jadi keyword ya. Dari mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Di mana memang di dalamnya secara sistematis memuat pertama yaitu penerimaan. Jadi sumbernya dari mana ya. Sini. Yang kedua adalah pengeluaran gitu. Gitu. Sebenarnya yang satu lagi adalah pembiayaan sebenarnya ya. Bagaimana balancing dari keduanya. Nah, ini adalah APBD, bagaimana di sini
Oh ya, dua-duanya sama ya, ketok palu oleh DPR. Kalau ini DPR nasional, DPR RI, kalau ini berarti ketok palu oleh DPRD melalui peraturan daerah masing-masing. Kita coba next. Nah, ini juga kurang lebih landasan kenapa sih kita perlu memahami gitu ya, memahami konteks APBN dan APBD di dalam mata kuliah pembiayaan pembangunan. Pertama yaitu isu desentralisasi versus kapasitas fiskal daerah. Nah, ini pernah saya singgung ya di video sebelumnya, bahwa isu desentralisasi ini kan kita dipaksa untuk mandiri setiap daerah itu. Bahkan setiap tahunnya Kementerian Keuangan itu mengeluarkan kapasitas fiskal daerah. Mana nih daerah-daerah yang masih bergantung dengan pusat, mana yang memang daerah itu udah mandiri ya, bisa dilepas. Nah, ini selalu senantiasa keluar, selalu senantiasa muncul nih di pembahasan. Jadi kalau misalkan desentralisasi, idealnya adalah tata kelola resourcesnya dibuat semerata mungkin. Tapi selama memang misalkan ada satu daerah, dia mayoritas adalah penambangan, misalkan di Freeport gitu ya. Nah, Freeport itu udah langsung kewenangannya pemerintah pusat ya, nggak bisa pemerintah daerah masuk ke sana kecuali di bagian hilirisasinya, misalkan pengelolaan CSR-nya, atau misal di bagian kerjasama pemanfaatan produk turunannya ya, misalkan di sana ada sampah limbah tailing gitu ya. Limbah tailing itu limbah dari penambangan gitu ya, yang memang dia itu kalau kita lihat di peta itu ya, itu berapa persen itu ya, areanya luas sekali, itu isinya tiling semua. Akhirnya warnanya rada putih sampai ke Laut Arafuru ya. Nah, di situ menjadi concern juga ya pemerintahan daerah masuk ke sana. Nah, ini senantiasa akan diskusi terus nih, kapasitas fiskal daerah versus isu desentralisasi. Yang kedua adalah APBN, APBD itu adalah instrumen pelayanan publik. Nah, ini yang jadi kenapa kita membahas ini? Ya, ini sangat related sekali dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bagaimana planner in public domain. Nah, karena memang public domain, maka kita perlu memahami nih APBN dan juga APBD. Jangan sampai planner misalkan fokus sama program tapi gak paham gitu ya tentang struktur APBN dan APBD. Lagi-lagi dulu pernah saya sampaikan, sama halnya kalau seperti itu, maka mungkin Anda hanya sampai pada kayak foto macan itu ya, foto macan aja ditempel di tembok gitu ya. Jadi nggak gigit, nggak ada maknanya gitu kan. Beda kalau kita bisa sampai menghilirisasi ke bagian program dan kegiatan yang memang itu tercantum di dalam APBN dan APBD. Nah, APBN APBD juga di sini karena memang fokusnya juga instrumen pelayanan publik ya, maka dia berfungsi juga pertama menciptakan kesempatan kerja. Nah, jadi setiap ketok palu dari DPR atau DPRD itu ada unsur kesempatan kerja di situ ya, berhubungan sama pembukaan perusahaan baru, penanaman modal dan sebagainya. Pengurangan kemiskinan ini jelas sekali. Setiap pembangunan ada penyerapan tenaga kerja, akhirnya dia dapat insentif upah. Akhirnya itu bisa mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi kesenjangan. Nah, ini yang tidak kalah penting ya. Jadi terkadang APBN APBD itu bisa jadi menimbulkan kesenjangan gitu ya. Walaupun tujuannya adalah bagaimana APBN itu mengurangi kesenjangan. Bagaimana maksudnya mengurangi kesenjangan? Maka kita perlu balancing nih. Yang orang-orang kaya berarti misalkan bayar pajaknya besar, nah orang-orang miskin disubsidi gitu ya. Disubsidi dari orang-orang kaya. Nah, ini kan contoh salah satu bagaimana mengurangi kesenjangan melalui APBN dan juga APBD. Perlu memahami prinsip dasar dalam pengalokasian dana publik. Ya, ini juga perlu ya. Yang terakhir adalah kapasitas pemerintah dalam mengelola dana publik menjadi penting. Nah, ini. Jadi istilahnya segitu banyaknya fungsi ataupun tujuan dari APBN, APBD, maka yang menggerakkan ini ya, dalam konteks ini adalah pemerintah,
itu harus benar-benar berkualitas. Bagaimana SDM-nya, orang-orang yang harus dipilih, ASN-nya yang bagus gitu ya, yang tidak korup gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya juga harus bisa merepresentasikan dari dukungan terhadap tujuan adanya APBN dan APBD. Dan juga tentunya terkait dengan input modalnya. Nah, ini adalah tujuan penyusunan APBN, APBD gitu ya. Secara prinsip sebenarnya sama antara APBN dan APBD. Kurang lebih adalah tujuannya di sini sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan perekonomian. Jadi di sini ada 3 keyword ya. Pertama adalah dia melaksanakan kegiatan produksi. Di produksi di sini adalah bagaimana membuat menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Ini namanya produksi kan ya, produksi barang dan sebagainya. Berarti kan ada barang yang dihasilkan gitu ya. Dan juga ketika kita ingin menghasilkan barang, maka di situ ada kesempatan kerja, dan dari kesempatan kerja itulah perekonomian bisa meningkat. Nah, fungsi-fungsinya bisa kita lihat ada fungsi alokasi, stabilisasi, regulasi, dan juga distribusi. Nah, prinsip-prinsipnya adalah prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Nah, jadi kan ada 2 nih, pendapatan dan pengeluaran. Nah, kalau pendapatan adalah fokus pada intensifikasi penerimaan. Ya, tentunya jelas ya. Istilahnya kalau kita mau belanja lebih, maka kita harus dapat lebih juga dong gitu lah. Nah, maka di sini intensifikasi penerimaan anggaran bisa menjadi variabel utama gitu ya. Tentunya bukan hanya intensifikasinya, tapi jumlah dan kecepatan untuk bisa masuk ke uang negara juga menjadi perhatian, efisiensinya ya. Yang kedua adalah bagaimana ketika APBN, APBD dikeluarkan, mau dibelanjakan, maka harus dipastikan pengeluarannya itu pertama adalah hemat gitu ya. Tidak mewah. Nah, ini makanya dulu pernah kasus ya, misalkan DKI Jakarta itu lem Abon gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan berapa miliar gitu ya, alokasi anggaran ke sana itu berapa itu lemnya ya. Nah, itu kan salah satu yang memang perlu kita cermati. Makanya di sini ada ICW, ada KPK ya, ya memang ya sebenarnya sama-sama aja ya. ICW kayak semacam relawan-relawan yang memang mendukung ya adanya KPK. Jadi dia menolak pelemahan KPK. Jadi uang yang sedikit ini nggak boleh sembarangan dikeluarkan. Makanya harus istilahnya diskusinya tuh harus alot gitu loh. Ini buat apa? Output dan outcome-nya harus jelas setiap kegiatan dan program yang disumberkan dari APBN, APBD gitu. Bahkan kalau di kita itu kan istilahnya mau pakai uang ini seolah-olah kita jadi pencuri gitu ya. Ya, sistem kerja KPK kan seperti itu. Mana buktinya bahwa Anda tidak pencuri? Coba buktikan. Nah, itu sistem kerja KPK seperti itu ya. Dan juga tentunya sesuai dengan kebutuhan teknis. Nah, ini nih banyak yang bermain di sini ya. Menaikkan jumlah volume atau misalkan downgrade ya, kualitas dari speknya diturunkan. Nah, ini yang akan menjadi perhatian ketika kita bisa mengalokasikan dari APBN dan APBD gitu. Nah, yang pertama adalah kita bahas coba APBN ya. APBN ini kalau kita lihat secara utuh gitu ya, struktur dari APBN lebih kurangnya ada 5 hal. Pertama adalah tentunya dia memuat pendapatan ya, pendapatan negara. Nah, pendapatan negara dari mana? Seperti pada materi sebelumnya ya, udah pernah saya sampaikan. Pertama adalah penerimaan pajak, PNBP, penerimaan negara bersumber dari pajak ya, PNP berarti ya. Kalau PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dan yang terakhir adalah dari luar, hibah gitu ya. Hibah itu ya bisa misalkan dari yayasan ke negara gitu ya, atau dari NGO internasional misalkan, atau dari World Bank, atau dari ya pokoknya lembaga-lembaga internasional ya, dia juga bisa memberikan hibah kepada negara. Yang kedua adalah tentunya ada komponen belanja di situ ya. Setelah tadi pendapatan udah dapat, belanja. Nah, belanja nanti kan dibagi 2 secara simpelnya ya, belanja untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah pusat, perimbangan pusat dan daerah. Jadi kalau perimbangan pusat itu bagaimana nanti menyeimbangkan daerah-daerah gitu ya,
mana yang perlu disubsidi dan sebagainya. Satu lagi adalah untuk belanja daerah. Jadi biasa teralokasi dari istilahnya DAU dan DAK nanti ya. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan primer ya. Keseimbangan primer ini sebuah analisis saja untuk melihat sebenarnya tingkat keberhasilan dari kapasitas fiskalnya gitu ya. Nah, biasanya di sini keseimbangan primer itu dia harus kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Jadi bunga hutang dibayar melalui pembiayaan. Nah, beda sama misalnya keseimbangan umum atau surplus. Nah, kalau keseimbangan umum atau surplus itu dia memasukkan tuh dari sisi pembiayaannya ya, dan dia lebih apa ya istilahnya overall ya, karena kita melihatnya nanti dari sisi PDB-nya, bukan PDRB ya, PDB gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita ngelihat dikatakan seimbang gitu ya, ketika dia itu defisitnya maksimum 3% dari PDB-nya gitu ya. Dan juga nanti maksimum utang itu di angka kumulatif 60% dari PDB-nya. Nah, PDB kita berapa Indonesia? Kalau nggak salah mungkin sekitar 10.000 atau 12.000 gitu ya. Asumsikan aja 12.000 triliun gitu ya. Kalau misalkan 3% dari PDB berarti kan ada sekitar 360 ya. Nah, itu nggak boleh kita defisitnya lebih dari 360 triliun tersebut gitu ya. Nah, juga ada utang maksimum ya. Utang maksimum mau ke lembaga ataupun perorangan diatur sejauh ini di undang-undang adalah 60%. Sempat kemarin ketika pandemi itu ada ini ada revisi ya. Kalau salah ada dinaikkan gitu ya. Nah, itu luar biasa, makanya rezim sekarang termasuk yang menambah hutang cukup banyak ya. Ya, dengan banyak variabelnya ya, karena kita beberapa hal yang tidak terkontrol seperti pandemi sekarang. Yang terakhir adalah komponen pembiayaan. Jadi kalau pembiayaan dia berkonsekuensi anggaran surplus. Jadi ada dua ya. Kalau misalkan anggarannya surplus atau yang kedua itu anggarannya defisit gitu ya. Nah, itu masuk ke pembiayaan tuh selebihnya. Nah, ini kurang lebih ilustrasi biar lebih memudahkan ya. Jadi kalau kita lihat nih komposisinya, misalkan pendapatan negara dan hibah ini 20 misalkan ya, angkanya 20. Kita dapat punya uang kita 20, ternyata belanjanya 25 nih. 25. Nah, maka di sini surplus defisitnya adalah 5 ya di sini ya. Dan pembiayaannya pun akhirnya 5. Nah, 3 ini dimaksudkan untuk maksimum tadi ya. Ini kurang lebih coba kita lihat contoh ringkasan APBN. Kalau kalian lihat ya, di APBN itu senantiasa keluar seperti ini nih. Ada pendapatan negara gitu ya. Terus ada belanjanya. Nah, ini kan tadi belanja ada pemerintah pusat sama belanja ke daerah ya, perimbangan daerah. Pusat ada yang kementerian, ada yang non kementerian gitu ya. Kementerian lembaga ya, KL itu ya, kementerian lembaga. Kalau transfer ke daerah, dana perimbangan, ada outsource ya, otonomi khusus, dan juga hibah ke daerah. Nah, ini ada keseimbangan primernya, terus juga yang D ini surplus, defisit, dari yang keseimbangan ini ya, keseimbangan umum ya. Nah, yang terakhir adalah pembiayaan. Jadi senantiasa akan seperti ini ya polanya. Nah, kita perlu paham juga berkaitan dengan beberapa asas alokasi nih ya, dimana asas alokasi ini diatur juga di dalam undang-undang pemerintahan daerah gitu ya. Jadi ada urusan-urusan yang sifatnya sifatnya sentralisasi. Jadi itu mah istilahnya langsung dananya dari pemerintah pusat dan itu dibelanjakan oleh kementerian masing-masing. Nah, yang kedua adalah desentralisasi. Desentralisasi ini yaitu ada DAU dan DAK. DAU adalah dana alokasi umum, di mana dana alokasi umum itu dia harus ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Jumlahnya ditentukan dari jumlah penduduk gitu ya, terus dari luas wilayah, terus juga dari
beberapa profil tertentu ya, misalkan jumlah kemiskinan dan sebagainya. Nah, ada lagi yang kedua, DAK. Jadi istilahnya DAU mah setiap daerah relatif udah ada standarnya semua. Nah, kalau DAK beda. Kalau DAK itu dana alokasi khusus nih. Jadi dia udah per bidang. Ada DAK untuk sanitasi, DAK untuk perhubungan, DAK untuk urusan perairan gitu ya, PU misalkan. Nah, itu ada totalnya sekitar ada 11 ya jenis DAK, dan itu ketika memang ditransfer nih dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan proposal, nah nanti kalau misalkan lebih, dananya harus dikembalikan lagi ke pusat. Itu kurang lebih desentralisasi ya. Yang ketiga adalah dekonsentrasi. Nah, kalau dekonsentrasi mah dana pusat dari pemerintah pusat nih dilimpahkan kepada gubernur untuk menjalankan tugas-tugas pusat. Jadi kalau misalkan sentralisasi full untuk pusat, desentralisasi itu pemerintah pusat cuma ngasih, silakan untuk keperluan daerah. Nah, kalau dekonsentrasi, pemerintah pusat ngasih ke gubernur gitu ya, tapi diminta untuk menjalankan tugas-tugas yang pusat gitu ya. Jadi istilahnya kayak, soalnya saya suruh nih, ini mah di luar kontrol saya gitu ya, silakan kasih ke gubernur gitu ya. Nanti gubernur yang akan mengelolanya gitu. Tapi urusannya adalah urusan tugas-tugas dari pemerintah pusat. Yang terakhir adalah tugas pembantuan. Nah, kalau tugas pembantuan ini biasanya ada penugasan ya, gubernur, bupati, kepala desa untuk melaksanakan kegiatan di wilayah masing-masing gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak BPN gitu. BPN itu masuknya kemana dia ya? Mungkin dia lebih ke ini tugas pembantuan ya. Jadi istilahnya dia kan tidak dibawa langsung gubernur ataupun wali kota gitu ya. Tapi dia sebenarnya dari pusat gitu ya. Tapi dia ada gitu ya di daerah-daerah itu. Nah, ini adalah jenis alokasi pusat. Kalau kita pahami nih, ini ada 5 poin. Pertama adalah anggaran langsung gitu ya. Yang kedua adalah kapitalisasi penanaman saham. Ini secara teoritis ya. Jadi yang pertama ini anggaran langsung. Ini kan berarti berdasarkan suara atau vote, dan Pemda diberikan kekuasaan untuk melakukan pengeluaran dengan batas-batas tertentu, tapi harus memenuhi pembayaran. Kalau di sini bagaimana penanaman saham oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan itu ya ujung-ujungnya adalah bagaimana mendapatkan fee ya, misalnya pengadaan infrastruktur dan sebagainya. Ada juga tax sharing, jadi bagaimana nanti pembagian pajak ya, bagi hasil pajak pemerintah pusat berapa, pemerintah daerah berapa, itu juga diatur. Pinjaman juga bisa gitu ya, dikasihkan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Yang terakhir adalah hibah. Pemerintah pusat bisa memberikan hibah kepada daerah-daerah. Nah, ini tentang pajak ya, kelemahan bagi hasil pajak. Jadi tadi kan salah satunya kita bicara tax sharing nih. Nah, kita coba lihat ya di sini beberapa kelemahan bagi hasil pajak. Sensitivitas terhadap administrasi pemerintah pusat yang tidak tanggung jawab. Nah, jadi memang salah satunya sebenarnya yang paling merasakan dampaknya adalah pemerintah daerah gitu ya. Tapi kebanyakan akhirnya kalau urusannya itu dengan pemerintah pusat, nah ini nanti bola panasnya dari pemerintah pusat gitu ya. Jadi seolah-olah daerah tinggal menunggu hasilnya aja. Nah, ini ngaruh sekali kalau misalkan keterlambatan dalam pembayaran bagi hasil pajak dapat menimbulkan masalah pengadaan uang tunai yang utama bagi pemerintah daerah. Misalkan pemerintah daerah ini kan dia punya cash flow ya. Jadi kalau jangan dibayangin pemerintah daerah itu misalkan APBD-nya berapa? 5 triliun misalkan ya. Terus dia di rekening ada 5 triliun, itu enggak seperti itu ya. Jadi di situ ada cash flow-nya juga tuh. Jadi berapa uang yang ready gitu ya. Karena dia nanti fungsi berjalan. Jadi kayak misalnya dapat pajak nih, masuk ke situ ya. Kalau misalkan orangnya nggak bayar pajak, uangnya kosong, walaupun sudah dianggarkan di APBD gitu ya. Tapi kalau uang yang ready-nya nggak ada, ya sama aja nggak bisa dibelanjakan kan.
gitu. Nah, ini akan sangat luar biasa berdampak ketika inflasinya lagi tinggi ya. Jadi misalkan harga barang nih udah di lock sekian, oh tiba-tiba inflasi, akhirnya harga-harga barang naik, nah itu harus tombok tuh ya dari APBN, dari APBD-nya gitu ya. Terus juga ada ketidakmampuan pemerintah regional ya, daerah untuk menyesuaikan tarif pajak yang dibagi bersama untuk membelanjai perubahan-perubahan pengeluaran yang terjadi tahun demi tahun. Dari aspek ini, pengenaan option pungutan tambahan atau pendapatan nasional yang bijak, dukungan yang rakus, PG backing jauh lebih disukai daripada bagi hasil yang tetap dari tarif yang ditentukan pusat. Jadi memang ada beberapa catatan-catatan gitu ya ketika memang kita ada bagi hasil pajak. Nah ini nih salah satu resiko-resikonya gitu ya. Ada banyak pungutan-pungutan tambahan, terus perubahan-perubahan pengeluaran, jadi kita nggak bisa fleksibel. Kita lanjut, ini jenis-jenis bantuan, saya kira bisa kalian pahami gitu ya, dari mulai adanya bantuan biaya proyek, terus juga ada biaya unit cost ya, dihitung berdasarkan keseragaman biaya daerah. Ini sama dengan yang tadi itu ya. Nah, kita coba masuk bukan hanya teoritis ya, coba langsung konteks negara kita gitu. Kalau ditanya sistem yang digunakan apa sih gitu ya, dalam penyusunan, penetapan, dan pemeriksaan APBN gitu ya. Nah, itu kalau secara historis kita bagi jadi dua. Pertama sebelum tahun 2000 ya. Yang kedua adalah setelah tahun 2000. Kalau sebelum tahun 2000 itu sifatnya balance budget ya. Bagaimana anggaran itu berimbang gitu ya. Yaitu antara penerimaan harus sama dengan pendapatan gitu ya. Penerimaan harus sama dengan pengeluaran ya, bukan pendapatan ya. Sama aja ya, penerimaan sama pendapatan. Jadi itu harus pas banget gitu ya. Nah, kalau misalkan setelah tahun 2000 kita menggunakan sistem government financial statistic. Jadi nanti ada semacam e-account gitu ya, dimana memang pendapatan itu senantiasa harus lebih daripada belanjanya gitu ya. Jadi intinya harus surplus. Nah, ini adalah siklus APBN ya, biar kita paham nih bagaimana secara timeline gitu ya. Kalau kita di himpunan juga kan harus paham kapan harus submit proposal, kapan nanti harus dibahas, kapan harus ketok palu gitu ya. Nah, ini juga sama. Dan ingat bahwa APBN itu adalah 1 tahun berjalan, berarti di sini dari Januari gitu ya sampai Desember ya di sini. Nah, kalau kita lihat urutannya, beberapa bahasan ya, titik keyword pertama adalah indikatif ya. Postur indikatif harus keluar di bulan Maret. Jadi RAPBD atau RAPBN itu harus sudah keluar di sini di bulan Maret ya. Untuk anggaran tahun depan. Untuk anggaran tahun depan. Nah, sehingga di bulan Februari itu posturnya udah mulai kelihatan gitu ya. Postur anggaran-anggarannya. Nah, Maret mulai dianggarkan. Nanti di sini nanti ada bahasan ya. Bahasan berkaitan dengan ya biasa diskusi gitu ya. Terkait item-item yang ada di dalamnya. Bisa juga biasanya ada semacam mungkin konsultasi ini ya awal dulu gitu ya kepada DPRD. Biasa dibagi per komisi kan ya. Nah, nanti setelah itu di bulan Juni ini postur pagu anggaran 2015 gitu ya untuk tahun depan nih itu harus sudah istilah confirm gitu ya. Confirm, setelah confirm nanti di sini juga ada semacam pembahasan mengenai istilahnya apa ya, kayak tengah semester gitu ya. Kayak kita kan ada UTS gitu ya, mid semester. Kalau ini tengah semester di bulan Juli itu ada bahasan nih berkaitan dengan APBD ataupun APBN yang ada di tahun berjalan gitu ya. Ini kan tahun 2014 nih. Nah, tahun 2014 nanti ketok palunya biasanya sih di sini sudah nih. Nah, ini alokasi nih, postur pagu alokasi APBN 2015 di bulan Oktober. Jadi paling tidak di bulan Oktober itu
udah semua ketok palu untuk tahun depan gitu ya, anggaran-anggarannya. Itu. Ya terus menerus ya berjalan. Kita lanjut. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dari RAPBN ke APBN gitu ya? Karena kan tadi kan ada beberapa ini ya, waktu berapa bulan, 3 atau 3 sampai 5 bulan saya kira ya, dari RAPBN ke APBN. Jadi secara urutan kalau kita lihat pertama yaitu di sini ada semacam pengajuan ya, menyusun dulu nih dari tim eksekutif pemerintah presiden dengan menterinya. Setelah itu diajukan ke DPR. DPR nanti disidangkan gitu ya, RAPBN disidangkan. Nanti ada masukan-masukan, dikembalikan untuk dilaksanakan gitu ya. Nanti ini diterima atau ditolak. Kalau diterima berarti masuk ke APBN, diundang-undangkan. Kalau ditolak berarti menggunakan APBN tahun lalu gitu ya. Nah, ini pemerintah pusat mulai dari kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Nanti setelah itu dibahas ya antara pemerintah pusat nih bagaimana tentang prioritas-prioritas program ya. Kalau istilah pemerintah kita kan ada beberapa PSN juga tuh, proyek strategis nasional. Secara RT RW, RPJM juga kita punya kan program strategis gitu ya. Terus menteri pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja. Nah, setelah itu menteri rencana kerja dibahas nanti di pembicaraan pendahuluan RAPBN. Setelah itu menteri keuangan sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN. Dia nanti akan mengajukan gitu ya terkait dengan APBN. Nah, itu kurang lebih alurnya dari RAPBN ke APBN. Nah, ini adalah hubungan APBN dengan APBD. Jadi di sini ada APBN ya, yang bawah ada APBD. Kalau kita lihat di sini semuanya itu diturunkan dari RPJP dan ini dari RT RW juga harusnya sebenarnya ya. Ini tapi konteksnya karena Bappenas, jadi kita fokusnya di yang pembangunan sifatnya ini ya apa istilahnya pembangunan, jadi non spasial gitu ya, walaupun bisa juga udah termasuk include spasial di dalamnya. Jadi bagaimana ini hubungan renstra kementerian lembaga gitu ya, dia menjadikan RPJM sebagai pedoman, nanti turunkan ke Renja rencana tahunan ya, terus setelah rencana tahunan turun ke RKA rencana kegiatan anggaran. Setelah itu nanti ada rencana APBN gitu ya, baru dia ada ketok palu di APBN ataupun APBD-nya. Nah, ini adalah struktur APBD. Kalau tadi kita baru bahas tentang APBN, sekarang APBD ya. Memang rada berbeda sedikit ya, tapi konsepnya sama saya kira ya. Bagaimana pendapatan daerah atau penerimaan daerah ya. Setelah itu adalah alokasi belanja, yang terakhir adalah pembiayaan. Nah, pendapatan ini ya sumber dari pajak. Pajaknya juga spesifik sebenarnya. Kalau kita lihat di undang-undangnya, pajaknya itu ada pajak 9 atau 11 ya. 9 atau 11 jenis pajak gitu ya. Kayak pajak perhotelan, restoran, PBB, ada BPHTB gitu ya. Terus pajak pajak apa lagi ya? Pokoknya ada sekitar 9 atau 11 gitu ya. Itu banyak ya jenis pajaknya. Nah, yang kedua adalah dana perimbangan. Tentunya ini bersumber dari pemerintah pusat ya. Yang terakhir adalah lain-lain pendapatan yang sifatnya sah gitu ya. Nah, kalau belanja daerah ini dari mulai belanja pegawai, belanja barang jasa, modal, bunga ya, subsidi, hibah, bantuan sosial dan sebagainya, itu banyak item-itemnya. Dan kalau untuk pembiayaan intinya adalah penerimaan dan pengeluaran. Nah, ini skema penyusunan APBD kalau kita lihat di Undang-Undang 17 tahun 2003 gitu ya. Jadi yang pertama tentunya dia akan dibahas di rencana kerja pemerintah daerah. Nanti ada kebijakan umum APBD. Setelah itu nanti ada kesepakatan dengan DPRD ya. Di sini setelah sepakat, maka nanti ada
penyusunan RKA-nya nih secara detail. Setelah itu bagaimana diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD atau sekarang namanya jadi OPD ya. OPD, setelah itu masuk ke jadi RKA, rencana kerja dan anggaran. Baru setelah itu masuk ke pejabat pengelola keuangan daerah gitu ya. Nah, ini kurang lebih urutannya. Penyusunan APBD kalau kita lihat dari sisi timeline ya. Nah, ini prosesnya dari akhir Mei harus sudah mulai ada pembahasannya di sini, bersumber dari RPJMD, Renstra gitu ya, nanti Renja. Nah, setelah itu dibahas minggu 1, minggu 2 Juli sampai nanti ada nota kesepakatan nih dengan DPRD ya. Gitu. Nah, nanti Raperda APBD itu harus sudah masuk di Oktober ya. Di sini Oktober. Pembahasan Raperda APBD, setelah itu persetujuan bersama. Terus setelah itu baru tentang penjabaran dari APBD-nya gitu ya. Gitu. Baru keluarlah 31 Desember Perda APBD-nya. Gitu ya, untuk tahun depan ya. Nah, bahasan terakhir kita adalah mengenai analisis pusat dan daerah. Nah, ini kita mungkin harus lebih familiar dengan istilah-istilah seperti ini ya. Yang kita bahas ada dua nih. Pertama adalah kemampuan ekonomi daerah gitu ya. Yang kedua adalah kondisi keuangan daerah. Tapi nanti akan lebih banyak kita bicara tentang kondisi keuangan daerah ya. Karena ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami. Nah, ini terkait dengan kondisi keuangan daerah. Kita lihat ada 5 poin besar ya yang bisa kita jelaskan, yang bisa kita pahami bareng-bareng nih. Pertama adalah ada namanya istilah derajat desentralisasi fiskal ya, sorry ini typo. Jadi bagaimana intinya dia kontribusi PAD terhadap PDB. Kalau pendapatan per kapita berarti dia lebih pada pendapatan keseluruhan ya PDB dibagi dengan jumlah penduduk, jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap daerah. Terus ada rasio pajak dan pajak per kapita ya. Terus ada ruang fiskal dan juga rasio efektivitas pendapatan daerah. Nah, kita lihat di sini derajat desentralisasi fiskal ya tadi kan disampaikan bahwa dia itu adalah kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerahnya gitu ya. Kalau misalkan Kota Bandung pendapatannya dia di angka berapa, misalkan 3 triliun gitu ya. Nah, itu nanti berapa tuh PAD-nya? 3 triliun itu yang real PAD-nya berapa? Oh, ternyata cuma 1 triliun, berarti ya derajat desentralisasinya 1 dibagi 3 gitu ya, berarti 33%. Nah, kalau kita lihat by data gitu ya, yang dekat aja di Jawa Barat ya. Kita lihat di sini ya. Bagaimana derajat desentralisasi fiskalnya. Yang paling kecil adalah Kabupaten Tasik. Jadi PAD-nya si daerah ini menghasilkan pendapatan sendiri gitu ya, bukan dari pemerintah pusat, hanya 6,7%. Kecil sekali ya. Jadi kalau misalkan dia anggarannya di 1 triliun misalkan, berarti dia hanya pendapatannya sekitar berapa tuh? 67 juta mungkin ya. Enggak, 1 triliun berarti 67 miliar gitu ya. Dia ada 67 miliar, tapi kayaknya besar juga ya 67 miliar. Yang jelas memang untuk memenuhi kebutuhan sendiri aja masih belum bisa. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya Bandung Barat ya. Bandung Barat secara 3 tahun terakhir dia cenderung ya naik turun ya, fluktuatif. 2015 di 4,6, 2016 dia naik gitu ya. Setelah itu turun lagi ke 14,6. Nah, kita lihat di sini untuk Kabupaten Bandung Barat di sini ya 16,8 yang tinggi di tahun 2016, dan kalau kita lihat kita tarik garis gitu ya bahwa ini di angka 22,63 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang paling tinggi ada
Kabupaten Bekasi ya. Kenapa Bekasi tinggi? Ya, salah satunya multiplier effect dari apa Bekasi? Dari itu apa yang perusahaan-perusahaan ya, industri ya. Di sana banyak sekali ya industri Cikarang dan sebagainya. Nah, terus juga Kabupaten Bogor wisatanya banyak gitu ya di sini. Kota Bekasi ini juga sama nih sama Kabupaten Bekasi. Setelah itu Kota Bandung, jelas ya banyak perhotelan. Kota Depok, Kota Bogor, pasti kota-kota semua di sini ya. Baru setelah itu kabupaten gitu terus sampai turun. Yang kedua adalah pendapatan per kapita dari ini contohnya adalah KBB ya. Jadi intinya pendapatan per kapita kan berarti jumlah pendapatan daerah berapa dibagi dengan masing-masing orang. Jumlah penduduknya ada berapa. Gitu. Dan ini kalau kita lihat trennya naik ya. Pendapatan per kapitanya di tahun 2016 ada 1,3 juta. Ya, 1,3 juta per tahun. Kecil sekali ya sebenarnya. Per orang. Tapi per orang ya, per orang per tahun. Jadi kalau satu keluarga ada 4 atau 5 gitu, itu dikalikan aja gitu ya jumlahnya. Karena ini angkanya bukan per keluarga tapi per orang. Nah, ini kurang lebih datanya. Lanjut, ada rasio pajak. Rasio pajak ini menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB-nya suatu wilayah dalam 1 tahun. Rasio pajak ini bisa digunakan ya untuk bisa melihat tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki. Gitu ya. Jadi kalau rasio pajaknya dia makin naik, tingkat ketaatan orang bayar pajaknya naik nih. Wah, ini berarti bisa kelihatan gitu ya bahwa ada potensi-potensi intensifikasi dalam pajak. Nah, pajak per kapita. Pajak per kapita itu bagaimana menjelaskan yang tadi ya, kalau di sini kan rasio pajak doang. Kalau pajak per kapita bagaimana jumlah orang yang membayar pajak, total hasil pajaknya berapa dibagi per orang ya. Itu kira-kira berapa rata-rata. Di sini ada 160.000 ya sekitaran per orang per tahunnya. Nah, kalau kita bikin tentang tabulasi nih, silang rasio pajak dan pajak per kapita, kurang lebih bisa seperti ini nih, daerah-daerah yang ada di Jawa Barat gitu ya. Di sini kuadran 2 ketika rasio pajaknya tinggi dan pajak per kapitanya tinggi gitu ya. Ini artinya dia daerah-daerah yang memang sangat bagus gitu ya, intensifikasi pajaknya gitu ya. Nah, di sini kuadran 4 ini pajaknya rendah dan pajak per kapitanya tentunya sangat rendah gitu. Banyak sekali masih daerah-daerah di sini ya. Ruang fiskal. Ruang fiskal ini adalah konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki Pemda dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Jadi istilahnya ruang fiskal itu berapa sih jumlah nominal uang yang dipunya oleh daerah yang dia tuh bisa mendukung visi dia gitu loh. Karena kan semakin jumlah PAD-nya kecil, maka ruang fiskalnya dia makin kecil juga gitu. Tapi kalau misalkan PAD-nya makin besar, maka ruang fiskalnya makin besar. Jadi ini adalah fungsi PAD aja sebenarnya. Karena yang dari PAD itulah yang nanti bisa fleksibel si kepala daerah mengalokasikan yang mana gitu. Tapi kalau misalkan masih disuntik dari pemerintah pusat, berarti ya normatif gitu ya. Urusan-urusannya pun banyak yang mungkin dari urusan pusat. Ini rasio efektivitas pendapatan daerah. Kita bicara mengenai kemampuan pemerintah daerah menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai itu adalah 1 atau 100% gitu ya. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Jadi kalau rasio efektivitas tuh semacam dia kan target tuh penerimaan daerah berapa. Misalkan target tahun depan penerimaan itu di 3 triliun. Nggak taunya tercapai cuma 2 triliun. Berarti 2 dibagi 3 rasio ininya, efektivitas pendapatannya ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi makin tinggi, bahkan 100, bahkan lebih gitu ya, lebih dari 100%, maka itu melampaui target dan dikatakan
dia bagus gitu ya, daerah itu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaannya. Nah, itu barangkali video mungkin prolog ya, barangkali untuk diskusi kita. Setelah ini bisa diskusi di kuliah, silakan semuanya bisa berpartisipasi aktif. Ingat, kehadiran itu ketika Anda bisa bertanya ya, ataupun mengpost reply ataupun bertanya, intinya reply atau bertanya atau berkomentar lah di dalam kuliah. Ya, silakan, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.